Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, para santri, mahasantri, mahasiswa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur di sore hari ini, hari Senin 10 November 2025, meskipun hujan cukup deras ya, tapi alhamdulillah Allah izinkan kita untuk kembali bertemu dalam satu majelis yang insyaallah diberkahi ini. Kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita membahas buku Ruh Juang Masyarakat Islami. Ini kita sampai kemarin terakhir bab ketiga kalau nggak salah, jihad fi sabilillah. Sekarang kita masuk di bab yang keempat, makna jihad yang luas. Saya akan bacakan, silakan teman-teman sambil disimak, sekaligus simaknya sambil baca di buku ya, supaya lebih meresap. Baik, bab 4, makna jihad yang luas. Kata jihad berarti semua usaha yang sungguh-sungguh untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Puncak dari semua ini, semua usaha ini adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata jihad yang disebutkan di banyak ayat-ayat Al-Qur'an mayoritasnya memang berarti adalah perang fi sabilillah. Walaupun usaha-usaha selain perang pun disebut dengan atau disebut sebagai jihad. Ya, seperti menjihadi diri melawan hawa nafsu, melaksanakan perintah Allah, belajar ilmu syar'i dan juga mengamalkannya, serta amal-amal yang lainnya. Ini sering juga disebut dengan jihad ya. Seperti pada ayat surat Al-Ankabut ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang berjihad, sesungguhnya dia berjihad untuk dirinya. Nah ini, baik, ini satu paragraf. Nanti kita lanjutkan di paragraf selanjutnya. Jadi jihad itu maknanya sangat luas. Kan begitu ya kalau kita simpulkan dari sini. Nah, di sini dikatakan bahwa semua usaha yang sungguh-sungguh untuk meninggikan agama Allah ini disebut jihad. Jadi semua usaha yang benar-benar serius dalam rangka untuk meninggikan agama Allah itu adalah jihad. Ya, artinya jihad itu tidak selalu identik dengan apa? Perang. Ya, perang dengan senjata, baik pedang, kemudian senjata api ataupun yang lainnya. Tidak selalu atau tidak hanya itu jihad itu. Nah, ini sebab terkadang ada syubhat di sebagian, khususnya anak-anak muda yang lagi semangat-semangatnya jihad, bahwa jihad itu hanya itu gitu. Dan ini banyak pemahaman seperti itu. Ya, sehingga orang yang dakwah, kemudian orang yang beramal-amal dengan amal-amal baik yang lainnya tidak pernah disebut dengan jihad oleh mereka. Ya, sama sekali tidak dianggap sebagai jihad. Ya, jihad ya harus terjun perang langsung melawan orang-orang kafir atau musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak para ulama yang menjelaskan makna jihad, bahwa makna jihad itu luas. Memang puncaknya adalah tadi perang di jalan Allah, perang dengan fisik, dengan senjata gitu ya, langsung berhadapan dengan musuh-musuh Allah, baik orang kafir, musyrik ataupun yang lainnya. Memang begitu, itu puncaknya. Seperti dalam hadis Rasul Amril Islam wa amuduhu shalah wa dirwatu sanamihil jihadu fisabilillah. Itu puncaknya. Tapi di bawah itu banyak jihad-jihad atau amal-amal jihad yang lain. Ya, termasuk diantaranya adalah tolabul ilmi, menuntut ilmu seperti antum. Itu bagian dari jihad. Jadi selama ini antum setahun yang lalu, ini sudah jalan setengah tahun lagi, mau tahun yang kedua,
itu antum sedang berjihad di jalan Allah. Ya kita lihat. Saya tambahkan di sini perkataan Ibnu Taimiyah yang insya Allah sudah berulang kali kita dengar, kita murojaah, bahkan ya diulang-ulang terus. Beliau mengatakan al-jihadu huwa badlul wus'i fi husuli mahbubil haq wa daf'i ma yakrahul haq. Badlul wus'i, yaitu mengerahkan segala kemampuan untuk apa? Ini jihad nih. Tapi catatannya mengerahkan segala kemampuan. Yang disebut dalam buku ini bersungguh-sungguh. Ya, mujahadah gitu. Bersungguh-sungguh, yaitu mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai sesuatu yang dicintai oleh Allah dan juga menolak sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ini jihad. Jadi kalau antum sungguh-sungguh menuntut ilmu termasuk sesuatu yang dicintai Allah, bukan? Termasuk, bahkan sangat dicintai. Ya, termasuk amal yang sangat utama, yang paling utama. Menuntut ilmu, ya. Kalau antum bersungguh-sungguh dalam hal ini, ya, meraih apa-apa yang dicintai oleh Allah, termasuk menuntut ilmu, termasuk berdakwah di jalan Allah, berdakwah menyuruh manusia untuk kembali ke jalan Allah atau meniti jalan Allah, itu adalah jihad. Dan juga termasuk sungguh-sungguh menolak sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya, sungguh-sungguh menolak kemaksiatan, itu pun adalah jihad. Antum nahi mungkar, ya, mencegah kemungkaran, mencegah kemaksiatan, itu pun bagian daripada jihad. Ya, jihad fisabilillah. Nah ini. Nah kemudian yang lainnya dalam hal ini Al-Kasani disebutkan, ini ahli fikih dari madhab Hanafi. Beliau mengatakan, saya baca terjemahnya, jihad menurut arti syar'i itu digunakan sebagai upaya mengerahkan kemampuan dan kesanggupan berperang di jalan Allah dengan jiwa, dengan harta, dengan lisan, serta yang lainnya, dan dia bersungguh-sungguh dalam hal itu. Sampai disebutkan jiwa, harta, lisan. Ya, termasuk lisan, sekedar berbicara, menyampaikan kebenaran, atau bahkan mungkin berbicara, bersuara agar menjadikan musuh-musuh itu gentar. Ya, musuh-musuh Islam gentar, takut gitu kan? Atau mungkin memberikan argumen-argumen yang menjatuhkan mental musuh-musuh Islam. Ya, ini disebutnya jihad, termasuk berdakwah dengan lisan, ya, untuk meraih untuk mencapai tadi, untuk meraih supaya agama Allah tinggi, ya, di atas agama-agama yang lain, atau agama yang lain tersungkur, rendah, jatuh. Ya, maka dengan lisan ini pun bagian daripada jihad. Kemudian Ibnu Abidin, ini ahli fikih fuqaha dari madhab Syafi'i. Beliau mengatakan ad-du'a'u ila dinil haqqi wa qitali man lam yaqbalhu, yaitu menyeru kepada agama yang benar. Jihad itu menyeru manusia kepada agama yang benar. Diajak, diseru ya mereka untuk meniti agama yang benar, dan kemudian memerangi orang-orang yang tidak mau menerimanya. Yang dimaksud memerangi di sini jangan terus tadi, ya, persepsinya selalu dengan dipenggal, dibunuh gitu kan? Ya, antum ingat nggak ketika pemerintah memerangi kemiskinan atau kebodohan? Ya, bahkan Rasulullah SAW pun diutus, ya, di muka bumi ini untuk apa? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang dimaksud memerangi bukan identik dengan membunuh, mendolimi, bukan. Ya, tapi seperti mengentaskan, kan begitu ya. Seperti pemerintah memerangi kemiskinan, kebodohan, kan bukan berarti orang-orang miskin, orang-orang bodoh dimusnahkan, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Nah, beliau mengatakan bahwa jihad adalah mengajak ke dalam agama yang hak
dan memerangi orang-orang yang menerimanya, mengajak. Kan begitu. Ya, mendakwahi mereka. Berarti ini jihad itu termasuk di dalamnya adalah berdakwah atau mengajak orang lain kepada agama Islam atau kepada kebenaran. Baik. Nah, ini seperti dikatakan wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang berjihad sesungguhnya dia berjihad untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, mengenai surat ini Ibnu Katsir rahimahullah mengutip perkataan Syekhul Islam Hasan Al-Basri. Ya. Hasan Al-Basri termasuk Syekhul Islam. Tapi kalau disebut Syekhul Islam secara tersendiri, ya maka yang dimaksud adalah Ibnu Taimiyah. Ya. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan seseorang mungkin saja berjihad tanpa pernah mengayunkan pedang sedikit pun. Coba antum serap kata-kata ini. Ya. Seseorang mungkin saja berjihad tanpa pernah mengayunkan pedang sekalipun. Ya, enggak pernah, bahkan mungkin enggak pernah pegang pedang juga enggak pernah gitu. Artinya tanpa pernah mengayunkan pedang untuk menghadapi musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang memerangi kaum muslimin. Dia boleh jadi orang itu telah berjihad walaupun nggak pernah terjun langsung ke medan perang, gitu ya. Dengan apa? Ya tadi seperti yang dijelaskan di awal. Ya. Nah, tafsir ini menunjukkan bahwa pemahaman kedua ulama salafus saleh tersebut, ya. Demikian juga pemahaman para ulama salaf yang lainnya bahwa jihad itu bukan hanya selalu berarti perang kital, ya, perang fisik, ya, dengan senjata ataupun tangan kosong. Bukan selalu itu. Nah, ini bab yang keempat. Ya, artinya kita sedang dibawa untuk memahami makna jihad yang luas, bahwa jihad itu bukan hanya itu loh, gitu. Sehingga ya seolah-olah kalau jihad itu hanya perang kital, berarti antum nggak pernah dong punya kesempatan jihad. Sebab antum mau berangkat ke Sudan pun susah gitu ya, mau berangkat ke Palestina pun mungkin nggak mungkin gitu ya. Sementara orang-orang yang seharusnya mampu pun ya tidak melakukannya atau mungkin tidak mudah gitu. Kan begitu. Nah, sehingga ketika jihad itu maknanya luas, ini antum punya kesempatan yang banyak untuk beramal dengan amal yang setara dengan amal jihad. Ya. Baik, kemudian dipertegas di bab yang kelima, jihad dakwah. Jihad dakwah. Di bab ini langsung dinukilkan surat Al-Furqan 52. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Nanti kita akan semakin yakin, semakin faham bahwa jihad itu bukan hanya qital, bukan hanya perang di jalan Allah. Janganlah engkau taati orang-orang kafir itu dan jihadilah mereka dengan jihad yang besar. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Ya. Yang dimaksud dengannya atau bihi di sini wajahidhum bihi, yang dimaksud dengan menjihadi mereka dengannya di sini adalah dengan Al-Qur'an. Nah, kalau sudah dimaksud jihad dengan Al-Qur'an, ini berarti yang dimaksud bukan jihad perang. Betul tidak? Masa berperang pakai Al-Qur'an gitu kan? Kan nggak mungkin. Masa berperang Al-Qur'an dilempar gitu? Al-Quran jadikan tameng, jadi pedang, kan bukan begitu ya. Ayat ini pun diturunkan di Mekah sebelum hijrah, dan ini berarti turun sebelum perang diperbolehkan. Ini selaras dengan perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, dalam Zadul Ma'ad beliau mengatakan demikian, bahwa ayat ini adalah ayat Makkiyah, turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan di saat itu, ya, sebelum beliau hijrah, itu kondisi kaum muslimin dalam keadaan lemah, nggak punya kapasitas ataupun fasilitas kekuatan untuk melawan musuh-musuh Allah dengan fisik dan dengan senjata, nggak punya tuh, nggak ada. Nah, makanya yang dimaksud dengan wajahidhum bihi
ya jihad yang kabir, bahkan dikatakan jihad yang besar. Ini maksudnya adalah dengan Al-Qur'an, ya. Maka yang dimaksud dalam ayat ini adalah membacakan dan menyampaikan dengan sungguh-sungguh kebenaran-kebenaran yang ada dalam Al-Qur'an kepada umat manusia agar mereka terterangi dan mendapatkan hidayah. Dan ini jelas-jelas adalah dakwah dengan Al-Qur'an dan bukan perang fisik, tapi tetap saja dinamakan oleh Allah sebagai jihad. Bahkan dikatakan jihad yang kabir, jihad yang besar, ya. Jihad yang besar. Nah ini luar biasa ya, satu ayat ini menerangkan kepada kita bahwa dan memberi motivasi sekaligus kepada kita bahwa ini adalah jihad yang besar. Jadi antum mengajarkan Al-Qur'an kepada umat, ya, baik mengajarkan huruf-hurufnya, bacaannya, sampai dengan mengajarkan kandungannya, itu bagian daripada jihad yang dimaksud di sini. Ya, yang paling inti adalah menyampaikan kandungannya supaya umat ya menerima ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an ini, ya. Nah ini jihad dakwah, ya, jelas sekali dalam ayat ini, termasuk perkataan Ibnul Qayyim tadi, ya, bahwa sekaligus menjelaskan, ya, realitas saat itu ketika ayat ini turun, kondisi kaum muslimin dalam keadaan lemah. Bahkan ada istilah dalam Al-Quran itu ketika keadaan lemah itu sampai Allah memerintahkan tahan tangan-tangan kalian, jadi sekedar membalas pun nggak boleh, ya, walaupun kaum muslimin didolimi di saat itu, ya, pada saat masih lemah, membalas pun nggak boleh, ya, membalas nggak boleh. Nah kemudian setelah itu dibolehkan membalas, ya, setelah sedikit punya kekuatan. Setelah punya kekuatan lebih, maka kemudian boleh ofensif. Ya, artinya membuka dakwah kepada manusia yang lain di negeri-negeri yang lain supaya mereka masuk dalam Islam. Dan itu pun tidak langsung dilakukan dengan perang, tapi ya pada awalnya adalah ditawarkan, didakwahi untuk masuk Islam. Kan begitu. Nah ini langkah-langkahnya. Baik, ini ya sedikit sekilas, nanti tambahannya bisa antum gali lagi di tempat yang lain. Kemudian bab yang ke-6, jihad ilmu dan amal. Kita per 3 bab aja ya, sebentar aja supaya antum nggak bosan. Yang jelas nanti insya Allah selesai di pertemuan yang terakhir. Bab yang ke-6, jihad ilmu dan amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Mereka yang berjihad di jalan kami, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, kami akan memberikan mereka petunjuk ke jalan-jalan kebaikan kami, jalan-jalan kami. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan alladzina ya'maluna bima ya'lamun yahdihimullah lima la ya'lamun, ya. Jadi mereka yang mengamalkan apa-apa yang mereka ketahui akan diberikan oleh Allah ilmu yang belum mereka ketahui, ya. Faham nggak maksudnya? Jadi kalau antum dapat ilmu, kita dapat ilmu, kita amalkan dengan sungguh-sungguh, maka nanti Allah akan berikan ilmu-ilmu yang lain, ya. Ketika kita mengamalkan apa-apa yang kita ketahui, kemudian Allah akan turunkan atau berikan pemahaman, ya, atau pengetahuan ilmu-ilmu yang lainnya. Begitu, ya. Nah, jadi setiap orang yang menjihadi dirinya, ya, untuk belajar, kemudian menjihadi dirinya untuk mengamalkan apa-apa yang dia pelajari, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu ilmu yang belum diketahuinya, yang jika diamalkan lagi akan terbuka pintu-pintu yang lainnya, ya tadi. Jadi kalau terus diamalkan, belajar diamalkan, maka akan terus terbuka. Pun antum merasakan itu sekarang. Kalau sebelumnya antum, kalau yang backgroundnya dari umum, ya, kemudian antum belajar, antum amalkan,
Ya nanti Allah kasih antum ilmu yang lainnya. Ya sampai-sampai antum bukan hanya menyamai teman antum yang sudah lebih dahulu, tapi antum bisa mendahului atau melebihi daripada teman antum, bahkan boleh jadi antum akan mendahului guru-guru antum. Ya. Nah, seperti itu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan demikian. Menjihadi diri sendiri ini bukan berarti berperang, ya. Kan enggak ada menjihadi diri sendiri. Masa ia memerangi diri sendiri ya dengan senjata, dengan fisik? Kan berarti berperang, akan tetapi mengikhlaskan niat, kemudian melawan kemalasan dan bersungguh-sungguh dalam belajar dan beramal. Itu jihad, yang menjihadi diri sendiri. Kita berusaha untuk meluruskan niat-niat kita, ikhlas karena Allah. Ya, jangan lupa dari awal antum harus ikhlas. Kadang-kadang di tengah perjalanan banyak godaan, ya nanti bisa bergeser, antum harus kembali lurus, ikhlas lagi, ya sampai di penutupnya. Ya katakanlah kalau program ini antum sekarang dalam kondisi menuntut ilmu, sampai selesai, sampai di wisuda antum ikhlas. Ya jangan setelah di wisuda atau udah mau selesai antum ada niat-niatan yang lain. Antum harus ikhlas sampai antum berdakwah di jalan Allah, kemudian Allah tentukan antum tutup usia, antum harus dalam keadaan, ya kita semua harus dalam keadaan ikhlas karena Allah. Ya, supaya apa? Supaya antum dapat nilai jihadnya. Sebab kalau amal-amal kita, ya termasuk sekalipun amal itu besar, ya apalagi kecil, kalau dikotori dengan niat-niat yang tidak ikhlas, maka amal itu haba'an mansura. Ya, amal itu akan hapus, hancur, bagaikan debu yang berterbangan tertiup angin, enggak ada bekasnya. Kan begitu. Untuk itu ya kita kembali diingatkan bahwa kita harus meluruskan niat-niat kita sampai akhir pun kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hal ini bahwa jihad ilmu dan amal, kita perhatikan bahwa ilmu dan amal ini pun termasuk dalam jihad. Ya. Dalam tafsir sebentar, Abu Hatim tentang Al-Ankabut 69, ya. Beliau mengatakan, laisa 'alal ardi 'abdun ata'a rabbahu wa da'a ilaihi wa naha anhu illa wa annahu qad jahada fillah. Ya kurang lebihnya begitu, yang artinya tidak ada seorang hamba pun di muka bumi ini yang mentaati Rabbnya, mentaati Allah, kemudian berdakwah menyeru manusia untuk mentaati Allah, ya melarang keburukan, melarang kemaksiatan, nahi mungkar, kemudian melainkan dia itu sungguh benar-benar berjihad fisabilillah. Ya, berjihad fisabilillah. Wa annahu qad jahada fillah. Ya. Ingat apa aja tadi? Ya, jadi tidak seorang hamba pun di muka bumi ini kalau dia taat kepada Allah, ya berdakwah menyeru manusia untuk mentaati Allah, berarti amar ma'ruf, kemudian melarang keburukan, melarang kemaksiatan, nahi mungkar, melainkan dia itu sungguh benar-benar berjihad fisabilillah. Ya, ini. Nah, kemudian dalam surat At-Taubah 122, sampai-sampai pun kalau kondisi perang, sedang berperang, pecah, ini pun tidak boleh semuanya kemudian turun ke medan jihad. At-Taubah 122, nanti antum lihat, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'anahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi mukmin, ya kaum mukminin itu pergi semuanya ke medan jihad, medan perang. Allah katakan, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan itu di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama.
Ya, supaya apa? Dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ya. Nah, ini artinya kalaupun perang terjadi, maka jangan semuanya. Kenapa enggak sebagian? Atau boleh dikatakan ini sebagian harus tetap dalam kondisi menuntut ilmu. Ilmu nih jangan sampai dilupakan, jangan sampai ditinggalkan semuanya. Ya, ini seolah-olah mengandung arti bahwa ini pun jihad sama dengan mereka, bahkan ini tidak boleh berangkat semuanya ke sana. Ya, supaya apa? Supaya kalau mereka kembali ini bisa memberikan nasihat kepada orang yang berjihad. Di antara nasihatnya apa? Ya jangan kemudian ria, gitu kan? Jangan kemudian sombong. Ya, jangan kemudian merasa oh itu gara-gara saya atau gara-gara para mujahid ini sehingga musuhnya kalah, gitu kan? Nah, ini kan sombong, bahaya. Padahal kemenangan itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Kalau nggak diingatkan bahaya. Ya, bahkan kesombongan itulah yang pada akhirnya bisa mengalahkan kekuatan yang dimiliki. Sombong itu bisa membinasakan. Ya, ini contoh yang intinya bahwa Allah katakan supaya bisa memberikan peringatan, ya, nasihat kepada mereka setelah kembali. Dan yang jelas bahwa ini seolah-olah bahwa jihad menuntut ilmu ini pun adalah kedudukannya sama dengan jihad fisabilillah, jihad perang. Ya, masing-masing punya kelebihannya, ya, punya keutamaannya, dan masing-masing ada balasan kebaikan yang besar. Ya. Ibnu Abbas rahimahullah mengatakan maksudnya supaya mereka mempelajari apa-apa yang diturunkan Allah kepada mereka, kemudian mengajarkannya kembali kepada pasukan-pasukan kecil yang pergi berjihad setelah mereka kembali, la'anahum yahdarun, supaya mereka dapat menjaga dirinya. Oke. Kita lihat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata tentang menuntut ilmu dan jihad nih. Menuntut ilmu adalah bagian dari jihad fisabilillah. Karena agama ini bisa terjaga dengan, ini masyhur perkataannya, dua hal, yaitu dengan ilmu dan perang atau jihad. Ya, dengan ilmu dan pedang. Ini agama itu bisa terjaga dengan itu. Ya, artinya kedua-duanya itu punya kedudukan yang tinggi, yang agung. Ya, kalau misalkan kaum muslimin hanya punya kekuatan saja, punya senjata saja, ilmunya kosong, ini maka agama ini nggak akan tegak, kan begitu. Pun sebaliknya, kalau misalkan ilmu terus tapi nggak punya kekuatan, maka ini juga akan mudah untuk dikalahkan oleh musuh. Ya, makanya Allah memerintahkan wa'idul lahum mastata'tum min quwwah, kan begitu. Ya, sehingga dua hal inilah yang akan menjaga agama Islam. Ya, makanya begitu. Makanya kita dimotivasi untuk jadi mukmin yang kuat. Al-mu'minu qawiyyu ahabu khairan wa ahabu ilallah minal mu'minin dhaif. Kan begitu ya. Anak muda seorang mukmin harus kuat. Ya, termasuk kuat fisiknya, kuat ilmunya, kuat akidahnya, segala macamnya. Kan begitu, supaya tidak mudah digonjang-ganjingkan oleh musuh-musuh kita. Ya. Sampai-sampai sebagian ulama berkata sesungguhnya menuntut ilmu lebih utama daripada jihad di jalan Allah dengan pedang. Nah, ya. Kenapa? Karena menjaga syariat itu adalah dengan ilmu. Jihad dengan pedang pun harus berbekal ilmu. Jihad kalau tanpa ilmu nggak akan benar nih. Ya. Tidaklah bisa seseorang berjihad, mengangkat senjata, mengatur strategi, membagi ghanimah hasil dari perang itu misalkan, ya. Kemudian menahan tawanan, gitu kan, atau menawan tahanan, melainkan harus dengan ilmu. Semuanya dengan ilmu, ya. Ilmu itulah dasar dari segalanya, termasuk yang menjadi dasar jihad adalah ilmu. Kan begitu. Jadi kalau modal semangat saja itu nggak cukup, gitu. Ya, selain semangat juga harus ada ilmunya.
Jangan sampai kemudian salah langkah. Yang lainnya kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas pernah ditanya, apakah afdol saat ini untuk berjihad di jalan Allah ataukah menuntut ilmu agama sehingga dapat bermanfaat pada orang banyak dan dapat menghilangkan kebodohan mereka? Apakah afdol berjihad sekarang atau menuntut ilmu sehingga bisa bermanfaat untuk orang banyak, menghilangkan kebodohan mereka, mencerdaskan mereka, ya, mengajari mereka umat, gitu kan? Apakah hukum jihad bagi orang yang tidak diizinkan oleh kedua orang tuanya namun dia masih tetap pergi berjihad? Beliau menjawab, perlu diketahui bahwa menuntut ilmu ini adalah bagian dari jihad. Lagi, ya, ini para ulama yang mengatakan, bukan ana. Jadi di awal ana mengatakan antum menuntut ilmu sedang berjihad, ya, atau bagian dari amal jihad, itu begitu realitanya. Menuntut ilmu adalah bagian dari jihad. Menuntut ilmu dan mempelajari Islam ini hukumnya wajib. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Bahkan ada ilmu-ilmu yang wajib diketahui, ilmu tentang tauhid, gitu kan? Ilmu bahaya syirik, supaya kita nggak jatuh kepada perbuatan syirik, supaya tauhid kita kuat. Ya, ilmu mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal nabinya, itu yang wajib. Globalnya kan begitu. Jadi umat Islam harus tahu. Ya, nggak boleh kemudian Muslim tapi kemudian nggak pernah menuntut ilmu. Ya, sampai tauhid syirik aja nggak tahu, globalnya pun nggak tahu, gitu ya. Nah, sehingga ini mudah sekali jatuh kepada perbuatan dosa yang paling besar, yaitu syirik. Nah, menuntut ilmu itu dihukumi wajib. Jika ada perintah untuk berjihad di jalan Allah dan jihad itu termasuk merupakan semulia-mulia amalan, namun tetap menuntut ilmu itu harus ada. Seperti firman Allah surat ayat berapa tadi? Surat apa? At-Taubah 122 ya. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Ya. Tidak sepatutnya bagi orang mukmin itu semuanya pergi ke medan jihad. Ya, kenapa enggak sebagian menuntut ilmu? Nah, ini pun dikatakan begitu oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, bahwa tetap harus ada yang menuntut ilmu, ya. Bahkan menuntut ilmu itu lebih didahulukan daripada jihad, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib, sedangkan jihad boleh jadi hukumnya itu tidak wajib dan sekedar dianjurkan, ataupun fardunya, wajibnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang pergi berjihad dan mencukupi, itu sudah cukup. Tidak semua orang per kepala itu harus pergi ke sana, kan begitu. Sedangkan menuntut ilmu wajibnya apa? Ya, per orang, kan begitu. Masing-masing kita punya kewajiban untuk tadi membekali diri kita dengan ilmu supaya kita bisa meniti jalan yang benar, yang meniti agama dengan cara yang benar. Artinya jika sebagian sudah melaksanakannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Akan tetapi menuntut ilmu adalah suatu keharusan. Ya, kan begitu. Nah, ini ringkasnya. Kemudian sebuah hadis dari Abu Hurairah. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jaa masjidi hada lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Wa man jaa li ghairi dzalika fahuwa bimanzilati ar-rajuli yanzuru ila mata'i ghairi." Siapa yang mendatangi masjidku ini, Masjid Nabawi, dan mudah-mudahan ini semua masjid, gitu kan, lantas dia mendatanginya hanya untuk niatan yang baik, ya, katakanlah ini wallahu alam apakah khusus untuk Masjid Nabawi, apakah yang dimaksud adalah semua masjid, atau intinya adalah apakah dia datang ke masjid untuk hal-hal yang baik, ya, seperti yata'allamuhu au yu'allimuhu, ya, seperti dia belajar, menuntut ilmu ataupun mengajarkan ilmu kepada orang lain, ya, di sana di masjid itu, maka kedudukannya seperti mujahid fi sabilillah. Ya, jadi manzilah orang ini, baik yang menuntut ilmu atau dia datang ke masjid untuk menyampaikan ilmu, manzilahnya itu seperti mujahid fi sabilillah. Ya, seperti mujahid
fisabilillah atau orang yang berjihad di jalan Allah. Namun kalau dia datang ke masjid untuk hal-hal yang selain itu, bukan niatan-niatan baik, ya maka dia seperti orang yang datang ke pasar, datang ke lapangan untuk cari apa? Ya, dia dapat itu. Yang didapat itu. Maka ini termasuk pentingnya niat, yaitu kita untuk selalu niat hati kita niat dalam rangka mencari kebaikan. Innamal a'malu binniyat. Kan begitu. Seperti orang yang hijrah. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kan begitu. Yang datang ke masjid pun begitu. Ya kalau datang ke masjid mau nyender di belakang sambil ngecas, sambil nunut, tahu nunut ngikut wifi, ya dapatnya itu. Ya, bahkan malah jadi dapatnya maksiat kalau melihat hal-hal yang dilarang. Ya, tapi datang ke masjid niatnya ikhlas dari rumah ya atau dari asrama, saya mau ke masjid mau sholat duha misalkan ya, kemudian setelah itu mungkin berdoa, berzikir ya, kemudian baca Al-Quran, niatkan itu. Tapi mau ke masjid mau ngapain? Mau merenung gitu kan? Merenung apaan? Merenung yang enggak ya. Maka ini tergantung niatnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ini 4, 5 dan 6 makna jihad yang luas. Sebenarnya ini materi saling menguatkan. Yang jelas bahwa jihad itu maknanya luas. Ya, dan ini kita juga sifatnya murojaah sehingga ana rasa antum sudah sangat faham. Tapi sebagai pengingat ya, terus untuk diulang-ulang sehingga antum kembali semangat. Kita semua termasuk ana pribadi demikian gitu ya. Dan bersyukur dapat kesempatan untuk menyampaikan materi walaupun ya mungkin antum boleh jadi lebih paham daripada yang menyampaikan. Anda rasa cukup sampai 4:30 saja biar antum bisa pingpong, bisa main futsal, becek-becekan. Anda sebenarnya juga masih lelah kemarin kan dari mana? Untung Jawa ya. Gosong, panas di sini ke sini gosong, mukanya gosong. Main volley sama antum mau sama santri itu ya, santri Bandung, voli pantai, panas banget tapi itu sampai bolanya petus. Kalau nggak petus belum selesai, karena bolanya udah kelihatan karetnya. Lama-lama petus juga. Terus main futsal sebentar, ternyata pas sampai ke penginapan, ini gosong amat dari sini ke sini. Ya mutihinya lama tapi gelapinya cepat, gitu. Baik, ini ya, tidak ada pertanyaan. Ana rasa cukup supaya antum bisa istirahat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.